merah direbus, kemudian diberi madu dan kunir itu untuk menjaga daya tahan tubuh sapi lur, supaya nanti bisa kebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur ternak dimanapun panjenengan berada. Jumpa lagi di channel Arif Santoso Freelance. Salam ngarit, salam nimpa lur. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips cara supaya sapi tersebut bisa sehat dan tidak terkena virus PMK lur. Jadi ada cara-cara tersendiri untuk merawat sapi supaya sapi kita terbebas ataupun tidak terkena virus PMK. Oke, sebelum saya lanjut ke materi, jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya saya bisa memberikan video-video yang bermanfaat untuk sedulur ternak semua. Oke, jadi begini lur, supaya sapi tidak terjangkit virus PMK itu yang pertama adalah kita harus bisa menjaga daya tahan tubuh sapi supaya sapi ini tetap sehat lur ya. Yang pertama, pemberian hijauan itu harus kita perbanyak. Terus kemudian untuk minumnya coba kita kasih gula merah, itu dicampur di camboran, terus kemudian sama madu supaya daya tahan tubuh sapi bisa kuat dan sapinya pun bisa sehat. Jadi virus PMK ini jika sapinya sehat, maka virus tersebut tidak bisa masuk ataupun sapi sudah kebal, istilahnya seperti itu. Jadi virus tersebut tidak akan bisa masuk lur. Kalau sapi tidak sehat, biasanya body condition score tubuh sapi terlalu lemah, terlalu kurus, dan sapi terkena cacing hati maupun cacing pita. Itu biasanya yang sering terkena virus PMK adalah sapi-sapi yang mempunyai body condition score tubuhnya kurang stabil. Jadi virus PMK ini biasanya menyerang sapi-sapi yang mempunyai penyakit bawaan. Jadi untuk dulur-dulur yang sekiranya sapinya terlalu kurus, coba diberi camboran air gula merah itu lur. Gula merah direbus, kemudian diberi madu dan kunir itu untuk menjaga daya tahan tubuh sapi lur, supaya nanti bisa kebal ketika virus tersebut mau masuk, pasti tidak akan mempan. Terus yang kedua, untuk menjaga daya tahan tubuh sapi, kalau bisa setiap pagi itu dikeluarkan dari kandang supaya bisa terkena sinar matahari, karena virus PMK tersebut juga bisa hilang ketika sapinya kita keluarkan kandang. Oke, jadi kalau pagi kalau bisa kita keluarkan dari kandang, dan untuk menjaga kebersihan kandang, pagi kandangnya kita bersihkan, sapinya kita keluarkan supaya bisa terkena sinar matahari.
karena sapi yang rentan terhadap virus PMK tersebut sapi yang berumur di bawah 2 tahun. Biasanya sapi yang umurnya di bawah 2 tahun itu sangat rentan terkena virus PMK tersebut. Jadi cara menanggulanginya yaitu seperti yang pertama tadi, menjaga daya tahan tubuh sapi supaya sapi bisa kebal dengan cara memberi hijauan ataupun memberi campuran air gula merah itu dengan madu sama kunyit. Terus yang kedua, kita keluarkan dari kandang supaya sapi bisa terkena sinar matahari. Terus yang ketiga, untuk pembersihan kandang ini, kandangnya bisa kita semprot menggunakan pembersih lantai ataupun yang sejenisnya itu supaya sapi bisa sehat dan daya tahan tubuh sapi pun juga bisa kebal terhadap virus PMK tersebut. Jadi bagaimana cara kita kalau sapi kita dari teracaknya sudah ada yang lecet-lecet ataupun ada yang luka, itu dulur-dulur bisa menyemprotnya memakai formalin lur. Dan ini kata teman saya yang beliau sebagai dokter hewan ini memberi saran ketika sapinya sudah luka di bagian teracak, itu kalau bisa disemprot memakai formalin supaya tidak terlalu melempuh lukanya itu, jadi bisa masih tetap keras untuk yang teracaknya. Tapi jangan sampai disemprot ketika hidungnya itu sudah ada luka, jangan disemprotkan di hidung lur, karena untuk formalin tersebut bisa kita semprotkan di bagian teracak-teracaknya saja. Kalau di mulut itu kita obati pakai, itu kita coba pakai abotil untuk sariawan, obat manusia biasanya itu kita oles-oleskan. Dan untuk menjaga daya tahan tubuh sapi itu kita harus memberikan vitamin yang bagus untuk sapi ya lur. Yang pertama yaitu pemberian hijauan yang cukup, kemudian pemberian mineral ataupun tambahan campuran seperti konsentrat ataupun polar, itu juga sangat membantu untuk daya tahan tubuh sapi supaya sapi tetap sehat, terhindar dari virus PMK tersebut. Jadi untuk dulur-dulur yang sekiranya was-was terhadap virus PMK tersebut, dulur-dulur bisa menanggulanginya dengan cara tadi, pembersihan kandang, terus kemudian pemberian vitamin kepada sapinya, pemberian hijauan, terus diberi campuran air gula merah itu, terus sapinya dikeluarkan dari kandang supaya terkena sinar matahari. Jadi seperti itu untuk menanggulangi supaya sapinya tidak terjangkit virus PMK lur. Kalau sudah terjangkit virus PMK itu yang repot kita sendiri lur. Jadi sebelum, kita harus mewaspadai sebelum sapi kita terjangkit, kita harus menanggulanginya dengan cara seperti itu. Dan itu saran dari teman saya selaku dokter hewan.
dia memberi saran seperti itu, kita harus menjaga body kondisor sapi. Jadi jangan sampai sapi kita itu terlalu kurus dan terlalu lemas, karena untuk sapi yang terlalu kurus dan lemas itu biasanya rentan terhadap virus PMK tersebut. Jadi meskipun sapi kita kurus, yang penting sapi kita itu sehat dan harus kita beri vitamin. Ya, vitaminnya seperti tadi bisa yang saya katakan, pemberian hijauan yang cukup dan comboran, sedikit tambahan comboran supaya sapi pun bisa sehat terus dan kebal dari virus PMK tersebut. Oke, mungkin cukup segini materi yang bisa saya sampaikan tentang cara menanggulangi penyebaran virus PMK. Oke, mungkin cukup segini video yang bisa saya sampaikan untuk dulur-dulur. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk sedulur semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.